Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Masfufah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fatwa, qadha, qanun, serta jurisprudensi. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu fatwa. Secara etimologis, fatwa dapat diartikan sebagai petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan secara terminologi, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Maka dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi suatu persoalan hukum. Jika fatwa diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga fatwa, yaitu ada MUI, kemudian di Nahdlatul Ulama itu ada Basul Masail, lalu di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, serta di Persis ada Dewan Hizbah. Yang kedua yaitu qadha. Qadha merupakan peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat sesuai dengan aturan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, di mana hasilnya disebut dengan putusan dan takdir. Selanjutnya yang ketiga yaitu qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang ada di negara-negara Islam. Peraturan hukum yang diundangkan tersebut berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan warga negara setempat. Qanun dalam konteks sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam, yaitu aturan syara yang dikodifikasikan oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Di Indonesia, terdapat Nangro Aceh Darussalam, di mana Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh, sehingga aktivitas budaya kerap berazaskan Islam. Di Aceh, terdapat Mahkamah Syariah, di mana merupakan lembaga peradilan syariat Islam sebagai tempat penyelesaian perkara secara qadha, baik tentang al-ahwal syasiah, muamalah, serta jinayah. Maka, kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan perda, seperti yang disampaikan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Dan yang terakhir yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil yang berlaku di Indonesia. Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap. Kaidah jurisprudensi pada hakikatnya mengandung penemuan hukum baru yang lahir melalui terobosan terhadap ketidaklengkapan atau ketiadaan sumber-sumber formal hukum. Lazimnya, kaidah jurisprudensi ini memiliki nilai tambahan bagi khazanah sumber-sumber formal hukum adalah kaidah yang memperluas makna, bukan mempersempit makna. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.